Siku-siku yang keempat, membasuh sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Insya Allah masih ingat semua ya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar rukun wudu, hari ini kita belajar indahnya berteman. Nah, siapa di sini yang suka berteman? Banyak ya? Iya. Oke. Nah, pada proses pembelajaran hari ini yaitu tentang indahnya berteman. Anak-anak diharapkan setelah melakukan proses pembelajaran ini, anak-anak dapat memahami makna dari pertemanan atau persaudaraan yang menurut Islam. Yang kedua, anak-anak bisa menyebutkan hikmah-hikmah berteman
ada suatu kisah. Kalau anak-anak dengarkan ya, pada suatu ketika ada anak yang kelas 1 SD, yaitu bernama Andi, di mana di kelasnya itu penuh dengan keberagaman. Nah, Andi ini memiliki teman, satu teman yang sangat dekat sekali, bisa dianggap kalau sekarang itu bestie. Jadi kemana-mana bareng, terus makan bareng, main bareng, terus ke kantin bareng. Nah, sampai suatu ketika Andi ini mengetahui bahwa temannya tadi berbeda agamanya, ternyata temannya Muslim. Nah, lalu Andi berperilaku dengan si temannya ini bahwa tidak mau berteman lagi karena berbeda agama. Nah, menurut anak-anak, sikap Andi yang diberikan kepada temannya tadi apakah sikap yang baik? Kemudian apa yang harusnya perilaku yang harus diberikan kepada temannya? Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan yang diberikan tadi, Ibu memberikan kelompok di mana nanti anak-anak boleh diskusikan. Ini ada LKPD yang dimana anak-anak harus menjawab pertanyaan ini dan bisa memberikan contoh ke depan nantinya tentang sikap yang baik dan sikap yang buruk. Kalau sikap Andi tadi baik atau buruk? Iya, sikap Andi tadi buruk. Nah, kita Ibu lagi yang dari kelompok ini kelompok 1. Yang di kelompok tengah ini sampai sini itu kelompok 2. Yang di sini kelompok 3. Nah, silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Ibu kasih waktu 20 menit. Nanti boleh perwakilan 2 orang untuk boleh 2 orang ataupun sekelompok boleh untuk memberikan sikap yang baik menurut anak-anak, bagaimana sikap yang baik. Dan ada yang memberikan contoh sikap yang buruk ya, di LKPD itu sudah didiskusikan. Boleh langsung didiskusikan? Oke, waktunya sudah habis. Boleh. Jadi kelompok mana dulu ini? Ibu pilih ya. Kelompok tengah. Nah, kelompok tengah boleh perwakilan 2 orang atau sekelompok? 2 orang aja. Oke, boleh. Di sini ya. Tolong memberikan contoh. Oke, kita kasih hapus dulu untuk teman kita. Nah, menurut teman-teman, menurut anak-anak, teman-teman yang sudah memberikan contoh tadi, sikap baik atau sikap buruk? Ya, sikap baik. Kenapa bisa sikap baik? Ya, karena tidak membeda-bedakan teman. Oke. Berarti sudah paham semua ya. Ibu ingin memberikan penjelasan sedikit terkait indahnya berteman. Di mana berteman tanpa membeda-bedakan itu, apalagi membedakan agama ya, itu tidak boleh. Karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 13. Nah, sikap yang benar
pilih-pilih. Bisa nih si Angel terus berteman dengan Nirmala. Walaupun Nirmala beda agama, tapi tetap berteman. Terus gimana Bu kalau temannya ini nakal, terus suka jahilin saya? Tetap gimana sikap kita? Tetap membalas dengan kebaikan, karena sudah dijelaskan dalam sudah diajarkan di dalam Islam bahwa kita apabila ada yang teman yang kita yang nakal, yang jahat dengan kita balasnya tetap dengan kebaikan, tidak boleh membalas dengan keburukan. Iya, jadi tetap berbuat baik, dan apabila itu teman kita berikan nasihat agar teman kita yang nakal dengan kita itu bisa baik dengan kita, gitu ya. Kemudian membantu teman ketika ada yang sedang membutuhkan. Jadi dalam membantu orang tidak boleh pilih-pilih, apalagi ini temanku, ini bestiku, jadi aku bantu, sedangkan yang itu temannya tidak dibantu, itu tidak boleh. Kita harus adil, semuanya kita bantu apabila membutuhkan pertolongan. Kemudian mengucapkan perkataan yang baik, yang sopan, baik itu orang tua, terus orang yang lebih muda, teman kita harus mengucapkan dengan baik dan sopan, tidak boleh membentak-bentak. Iya betul, kita semua ya anak ibu. Kemudian sikap yang salah ini coba introspeksi dulu, lihat dulu anak-anak kayak gini juga enggak, punya sikap kayak gini juga enggak, mencontek atau menghina agama lain, mengejek atau menghina agama lain. Ada yang seperti itu? Insya Allah tidak ya, tidak. Kemudian menolak berteman karena beda agama, tidak boleh. Yang ketiga, memaksakan keyakinan kepada teman. Kita tidak boleh memaksakan teman, yuk kita masuk Islam, nggak boleh, haram, ajaran sesat, agama itu nggak boleh ya. Jadi harus menghargai, walaupun teman kita berbeda agama, tetap kita menghargai. Kalau misal, tapi Bu, saya mau masuk surganya bareng teman ini, gimana? Jadi kalau kayak gitu kita berikan nasihat-nasihat saja, kita berikan perilaku kita yang baik. Ketika kita memberikan perilaku kita yang baik, terus kita dilihatnya enak, nanti teman kita, apa sih rahasianya? Kok kamu tenang, kamu bisa seadem ini? Nanti mereka insya Allah, kita juga jangan lupa doakan agar teman kita mau masuk ke agama kita. Yang keempat, merendahkan budaya atau suku lain, itu tidak boleh. Jadi kita harus tetap saling menghormati ya. Oke. Kemudian ada teladan Rasulullah, yang telah Rasulullah SAW itu ada 4. Yang pertama itu al-amin, jujur, dapat dipercaya. Kita kalau berteman itu harus jujur. Selain berteman, kita ada yang sudah Rasulullah ajarkan, itu kita harus berperilaku jujur. Ketika dikasih PR kepada ibu gurunya, terus silakan kerjakan di rumah, terus ternyata lupa PR-nya, kalau besok dikumpul sudah di sekolah, baru ingat kalau ada PR, kemudian nyontek kepada temannya, itu
Oke.